Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa Tipis-Tipis. Seperti biasa di episode-episode sebelumnya, kita tayang Jurnalisa Tipis-Tipis itu hanya di Facebook, di fanpage-nya Jurnalisa. Dan di sini kita akan membahas segala sesuatu tentang tim Jurnalisa dengan lebih intim gitu, lebih ke personal, dan kalian juga bisa, nggak cuma saya yang bertanya, tapi mungkin nanti di next episode kalian juga bisa bertanya tentang apa saja kepada siapapun, mau sama Kakang, sama Niko, sama Angga, sama Riri, sama Indi, sama semuanya. Bahkan tim behind the scene juga kalian boleh tanyain. Kalian tinggal komen di kolom komen setiap postingan atau setiap episodenya Jurnalisa Tipis-Tipis yang hanya tayang di fanpage Facebooknya Jurnalisa ini. Nah, malam ini dari kemarin kan udah Riri, udah Indi, udah Angga, udah Kakang, udah, masih ada beberapa orang lagi di Jurnalisa yang kayaknya menarik untuk kita cari tahu bagaimana sisi di luar dia di luar kamera gitu. Jadi lebih intim, nggak cuma misteri doang. Kita tanya macam-macam sampai sedetail-detailnya, sampai seburuk-buruknya. Nah, malam ini ada satu sosok juri kemarin. Lu jangan komen dulu, ini kan gue masih opening. Ada seorang laki-laki yang terlihat brengsek, tapi sebenarnya baik, sangat sayang sama keluarga, sama adiknya, sama sepupu-sepupunya, sama kakak-kakaknya. Dia sayang banget sama teman-temannya juga. Berehan, bro-broan, sok raktir. Dan tapi kalau udah di depan kamera, terlebih di Jurnalisa, itu kalem gitu sosoknya, yang cool, so bijaksana gitu ya. Walaupun semua orang bisa lihat kalau dia tuh nggak bijaksana gitu, image-nya tuh nggak kayak Angga gitu, tapi dia tuh lebih ke brutal gitu. Nggak, kok bercanda. Niko Irham, guys, tepuk tangan dong semuanya. Oke, Niko. Kami juga ya. Niko ini pertama kali in frame di Jurnalisa itu ketika berinteraksi dengan Muhammad Modol, Ya. betul? Betul. Ya, itu saya ingat banget, itu di daerah Jembatan. Ya, di situ kan pertama. Enggak teh. Justru pertama aku teteh AA Iya, di situ kan. di salah satu kafe Tanya Risa, justru aku pertama, bukan Oh, Tanya Risa. Tanya Enggak, di situ kan. Bukannya di Wastu Kencana. Enggak, bukan. Oh, enggak. Perasaan aku mah Tanya Risa justru awalnya. Emang Ditodong kamu. Punya perasaan, bukannya kamu orang yang nggak pernah punya perasaan. Saat ini mau, dalam hal ini aku pakai perasaan. Oh. Kalau dalam hal lainnya bodo amat. Jangan curhat lu. Oh. Itu ya langsung ditodong buat interaksi atau mediasi sama Muhammad Modol. Jadi semua orang tuh selalu berpikir kalau udah ngomongin soal Muhammad Modol itu pasti Niko gitu. Niko adalah Muhammad Modol. Iya. Sekarang aku pengen nanya nih, ada perbedaan nggak sih antara kamu dengan Muhammad Modol, selain beda dunia ya, tapi secara sikap, secara karakter gitu? Sebenarnya kalian itu benar-benar berbeda atau ya kurang lebih sama lah, makanya cocok gitu? Yang kalian tahu setelah nonton jurnal teh, si Mama teh kan cunihin apa ya teh, genit gitu, genit terus urakan dan segala macam. Sangat berbeda sama aku. Mah aku sama sekali nggak urakan, nggak sama sekali nggak genit ke cewek, apalagi nggak urakan ya sedikit lah, itu masuk teh. Si urakan ini kayak setelannya bodo amat gimana aku gitu. Cuman di bagian genit ke ceweknya kayaknya enggak sih teh. Soalnya teman-teman penonton Jurnalisa pasti tahu Mama teh genit. Enggak, aku mah enggak. Kalau saudara-saudara juga taunya kamu genit sih. Enggak ya? Enggak. Oke. Ya. Cuman ya gitulah. Oke, jadi berbeda banget ya sosok Niko dengan Muhammad Modol gitu. Tapi kalau aku kan kayak misalnya sama Peter CS ya, kita beda karakter, beda dunia malah. Tapi ada kecocokan. Sebenarnya kecocokan apa sih yang kayaknya bikin kalian kok kayaknya identik banget satu sama lain? Kecocokannya mungkin menurut aku teh so berani padahal penakut. Oh.
itu karakter intinya ya. Iya, Mamat pun begitu sama dan aku pun begitu. Memberani sosok wanian gitu. Tapi pas diliatin sama sesuatu yang mengerikan ya tetap gue lari gitu. Terus si Mamat Enggak sih, tapi kalau di Junarisa kayaknya kamu cool-cool aja ya. ya memberanikan diri. Oh, memberanikan diri. Padahal mah Baiklah. takut. Ini sama dengan pertanyaan yang aku tanyain sama saudara-saudara yang lain. Apa sih perbedaan kamu sebelum dan setelah masuk Junarisa? Menurut aku nggak ada bedanya, cuman kaget aja. Kaget ketika pertama kali kedengeran nggak? Ya gimana? Rewas. Perbedaan emang nggak ada sih. Masih sama Secara pribadi sama. Secara pribadi, secara diri saya sendiri, diri aku sendiri. nggak Finansial ada, gimana? nggak ada yang berubah. Melambung jauh. Ternuhun teman-teman Junarisa, Terisa. Oh, finansial cuman berbeda. Finansial alhamdulillah beda. Pergaulan berbeda ya. Sedikit berbeda. Terus yang ngeceng makin banyak ya. Alhamdulillah. Tapi tidak pernah kan terjerumus gitu karena terlalu banyak yang ngeceng jadinya pengen dicobain. Apanya tuh maksudnya ngobrol, Iya, ngopi maksudnya bareng, mendekatkan diri gitu, atau misalkan wah ini yang ngecengnya lumayan nih, minta nomor telepon kayak gitu. Sering terjadi nggak sih kayak gitu? Kalau sampai minta nomor telepon sih enggak, cuman kalau ngobrol ketika ada orang yang nyapa, rilis, ya udah ngobrolnya lebih dipanjangin gitu. Malah aku yang nanya balik ke dia. Oh iya. Kalau udah rilis, tapi sampai minta nomor telepon mah nggak berani. Oke. Terus kamu punya pacar nggak sih sekarang? Punya. Oke. Hah, syukur. Kecewa ya kamu ya. Hah? Nah, dengan kondisi kamu yang katanya banyak yang mungkin DM, suka ada yang DM. Banyak. Kebanyak yang DM. Terus mungkin kalau misalnya kamu lagi di mana suka ada aja gitu yang mintain foto kan, cewek-cewek. Itu pacar kamu menghadapi itu gimana sih? Dia mah lebih ya udahlah. Ya soalnya aku tahu pacarnya Iko tuh yang sekarang itu tahu Niko dari zaman sebelum jurnal kan. Dia jauh banget. Udah jauh banget sampai sekarang gitu. Bukan berarti awet gitu ya, tapi kan pernah putus dan mencoba yang lain gitu. Ya karena dia juga dia pernah bilang kamu yang dulu sama yang sekarang nggak ada bedanya gitu doang. Oh, tetap Berarti Niko yang sama. iya tetap Niko yang sama, yang bodoh amat lah, urakan dan segala macam gitu sih. Oke. Tapi sebodoh-bodoh amatnya kamu, aku sih ngelihatnya kamu care banget sama adik kamu ya nggak sih? Apa ya? Cuman aku teh gak belum ngerti aja cara menyampaikan ke-care-annya itu seperti apa, harus ke si Ade gitu berarti. Nggak perlu disampaikan, diliatin aja. Dia maksudnya dilihatin tetap, tapi takutnya teh ada naon sih siapa ribut gitu. Kayak ya udah mungkin udah gede juga ya teh. Malas diatur gitu. Jadi oh ya udah. Terus arti Indi atau adik kamu itu buat kamu apa? Pelurus hidupku. Oh, belok deh. Oh enggak, maksudnya ya kalau ya namanya juga cowoknya bawangnya kalau Enggak. Cowok aku enggak. kamu enggak gitu. Oh nggak percaya, saya kan diajarin sama kamu, Mas Beng itu, Mas Beng. Oke. Ya pelurus hidupku aja. Jadi pengingat. Nah, karena adik aku cewek, nah makanya aku nggak genit karena adik aku cewek. Nggak apa? Nggak genit. Nggak genit sama cewek karena adik aku cewek. Ketika adik aku digenitin cowok. Jadi ya kalian harus tahu kalau ini tim BTS nih yang di belakang kamera semuanya ketawa. Nggak tahu artinya apa ya, cuman Apa ketawa sih? aja. Emang ada yang lucu? Ganteng kamu, Oh, lucu, ganteng. Oke, nih selama ikutan syuting Junarisa, momen apa sih yang paling berkesan buat kamu Junarisa teh? Ya, naon ya? Heureuina. Bahasa Indonesia please. Bercanda. Jadi di setiap syuting teh teman-teman BTS di belakang teh pasti hareureuy gitu. Itu yang buat kalau misalkan udah capek ada yang hareureuy tuh ya, yang megang, yang nyubitin teteh lah. Masa cowok nyubitin teteh, cowok coba. Ngomong naon sih mana teh? Jalan-jalan sih teh, jalan-jalan bersama. Jarang kan sebelum Junarisa kita nggak pernah
Ya paling ngopi doang. Tapi kita bisa Weekend, jalan-jalan. ya weekend. Kemarin ke Karawang, bahkan ke Malaysia, jalan-jalan bareng, ramean seperti itu. Jalan-jalan ini sih yang pasti berkesan. Jalan-jalan, terus ngomong-ngomong soal Makan-makan. jurnalisa. Iya, ini udah ganti pertanyaan ya, tolong berhenti menjawab. Jadi kita kan udah ngelewatin banyak banget episode di jurnalisa gitu. Dari mulai hantu A, B, C, D, F, G, H, I, K. Nah, yang paling kamu bikin parno banget gitu, kan kamu bilang kamu penakut gitu. Ada nggak sih momen sosok yang bikin kamu tuh serem, takut, dan bahkan kepikiran gitu sampainya di rumah setelah syuting? Dari dulu pertanyaan ini aku jawab pasti di kebun binatang. Kenapa? Yang sampai aku kepo ke bawah, ke sungai, ke air. Oh. Itu sampai ke bawah karena maksudnya yang masuk ke aku teh yang nggak boleh pergi kemana-mana gini yang kunjung lah. Itu tuh kepikiran sampai rumah si orang yang masuk ke aku kayak terus minta tolong. Itu sih yang membuat aku menyeramkan selama beberapa hari setelah syuting. Oke, itu. Yang di kebun Nah, binatang. solusinya gimana kamu? Mencoba Minta tolong nggak atau? Enggak, aku mencoba untuk bodo amat karena aku punya pemikiran kalau aku takut ada juri. Ketika aku bodo amat, si lagi bosen gitu, juri lagi. Dia mah bodo amat, nggak takut, nggak peduli ada aku. Oke. Si setannya pasti pergi. Itu sih yang aku. Baiklah. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Nggak sih, maksudnya di beberapa kejadian gitu yang berhubungan dengan hal mistis, selalu aja biasanya hantu perempuan itu selalu nempel sama cowok. Kamu pernah nggak sih mengalami itu? Maksudnya diikutin terus sama hantu perempuan, mungkin alasannya karena kamu mirip mantannya atau kamu mirip siapanya gitu, terus dia pengen bareng kamu terus. Itu pernah nggak sih mengalami itu? Pernah, cuman ternyata bukan dia yang suka sama aku, tapi dia cemburu. Cemburu sama aku. Jadi aku nginep di rumah si Gema dulu. Si ceweknya suka banget sama Gema. Oke. Emang kamu ngapain sama Gema? Ya enggak, aku nginep kan, tidur berdua sama Gema. Oke. Dia teh cemburu. Oh, Setelah karena aku biasanya Gema tidur sendiri. Sendiri, dia yang nemenin. Karena pas itu teh ada aku, jadi ya di situ aku digangguin terus. Kayak pas tidur teh rambut ke muka gitulah. Bikin aku nggak betah di rumah Gema gitu. Oh. Itu sih ya, kalau dituturkan cewek mah enggak sih. Enggak ya. Nah, itu Cuman gara-gara Mamat aja, gara-gara Mamat. Jadi banyak ya, karena kan aku suka kalau sendirian gitu nyetir atau naik motor suka minta temenin kalau ke tempat-tempat yang menakutkan, malah cewek-ceweknya ngikutin gitu. Oh, malah cewek asli ya? Yang ngikutin? Enggak. Oh iya, maaf, salah fokus. Cewek asli mah nggak ada, cuma satu gitu. Oh iya, sekarang. Iya. Iya, oke. Nah, soalnya ini banyak banget kok pertanyaan yang datang ke DM kita semua lah, termasuk ke DM-nya Instagram tim Jurnalisa, _Jurnalisa. Jadi banyak yang nanya, gimana ya caranya untuk melepaskan hantu yang ikutin kita gitu. Saya merasa terganggu atau apa-apa. Terus kadang ada yang, ini kata teman saya yang bisa lihat, katanya saya diikutin sama hantu ini perempuan atau gitu. Kamu sendiri pernah nggak sih kayak menyelesaikan masalah itu gitu? Mungkin teman kamu atau saudara-saudara kita yang diikutin hantu atau tim BTS yang diikutin hantu, kamu punya cara atau solusi yang paling baik nggak untuk itu? Berdoa sih, kan kita diajar, kalau ngomongin rahasia kita diajarin sesuatu kan untuk mengusir itu. Ya aku pakai dengan semaksimal mungkin ke teman-teman BTS juga. Apa nih rahasia apa? Berdoa. Oh, ya lu gak usah nyolot gitu dong. Berdoa dengan doa-doa yang aku tahu, yang mereka tahu. Ini juga jadi satu pertanyaan kok. Ketika kita syuting, kita selalu membaca doa kan. Kalau misalkan ada sesuatu yang mulai mengganggu, baca bareng-bareng gitu. Banyak yang nanya, doanya apa sih? Katanya gitu. Yang pasti bukan doa makan ya. Yang pasti bukan doa kalau non sila kasubtu. Salah tuh kalau mau balik lana. Iya, maksudnya doa makan, doa mau buka puasa, doa mau puasa, yang jelas bukan itulah. Ya, yang kita tahu dari kecil diajarin kalau ada jurik, ayat kursi we. Bismillah, ayat kursi. Ya untuk yang muslim Kulhu, ya, karena kita kulhu. diajarinnya itu
sebenarnya yang paling manjur kata ayat kursi gitu. Jadi sedari kecil kita yang ngapalin ayat kursi terus gitu karena memang ketika kita berhadapan dengan mereka terus kita baca ayat kursi suka mundur lah gitu ya, mundur perlahan. Ya. Tapi kalau kitanya sieun cenah, aku belum pernah ngalamin ya. Cuman banyak cerita kalau kitanya sieun si jurigna lagi si hantunya malah makin ngeledek. Iya, jadi gitu. Ketakutan itu kayak narik mereka untuk lebih mengerjai kita gitu. Sementara ditambah kita harus bodo amat biar dianya bosen gangguin kita. Itu salah satu bodo amat ya, kebodo amatan. Misalkan kamu lagi di tempat yang serem gitu ya, yang mungkin orang lain juga ngalamin. Nah, ketika bodo amat itu apa sih yang kamu mikirin? Dan ya fokusnya dirubah aja dari takut, misalkan mikirkan hutang kayak naon gitu. Oh, itu masih takut banget. Iya sih sama. Iya itu lebih takut ya hutang. Ya mikirin apalah yang senang-senang gitu. Aku ngerti sekarang kenapa hutang kamu nggak dibayar-bayar. Soalnya mana mah tesieur ku hutang. Pelan makin nambah. Pasti takut mah adanya. Lebih naonnya mikirin apa ya? Mikirin cewek gitu. Mikirin apa motor naon lah pikirin. Tapi tetap fokus gitu bisi di soledad, bisi aya ngecek paku. Bahasa Indonesia tolong. Ya bisi terkilir kan kalau di tempat terkilir. Bisi apa gitu nabrak tembok apa gitu. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang sama yang aku tanyain sama saudara-saudara yang lain. Deskripsikan seorang Nico Irham dalam 3 kata. Waduh, susah. 1. Apa ya teh? Aku bingung mendeskripsikan diri sendiri aja. Aku bingung loh teman-teman. Ada yang bisa bantu nggak? Let it flow lah aku mah teh. Let it flow. Ya, 3 kan? Emang paling gak kreatif dia mah. Oke. Tapi memang aku mengakui salah satu aku bukan orang yang kreatif. Oke. Itu. Berarti kamu orangnya di direct gitu. Ya, tapi bisa mengembangkan. Wah, tahu sih. Lebih so tahu ya. Karena aku punya pikiran kalau udah so tahu ntar ada orang yang ngasih tahu. Kayak sekarang nih aku lagi benerin motor, so tahu ya lah. Ntar teh dikasih tahu sama siapa enak. Udah beres motornya? Alhamdulillah udah. Uangnya udah lama apa ngasihnya? Tahun lalu ya. Oke. Harapan kamu atau kamu akan menjadi gini deh, kamu akan menjadi apa 5 tahun ke depan? Karena gini sekarang alhamdulillah aku sudah besar dari jurnalis saya teh. Tete juga tahu aku udah pernah main film dan segala macam. Wow. Aku sebutin dong filmnya apa aja. 1. Ada satu judulnya Rumah Eyang tapi belum tayang. Yang kedua si Jejak Rasa filmnya Eger. Terus yang ketiga Haya the Movie. Oh yang ada Ricis. Yang ketiga ada. Lu itu di Haya itu jadi apa ya kamu? itu menarik sih aku jadi bencong teh. Dengan rambut yang masih keribo segini tapi full makeup. Jadi bencong-bencong. Contohin. Salah satu percakapannya. Apa ya? Oh iya. Kan jadi ada misalkan ada si tokoh utamanya masuk ke rusun yang si bencong-bencong itu tinggal. Terus pas kita keluar kan bencongnya bertiga, aku yang paling depan terus kayak mas mau yuk segitulah kayak gimana suara ceweknya mas ayo 50.000 aja. Soalnya si orangnya emang cowok banget gitu kan, kesukaan bencong banget lah yang cowok kelimis nih segala macam gitu. Mas 50.000 aja sehingga lamun keasupan kuntinya. Iya seperti itu, cuman make up-nya bencong banget. Oke, terus ada next project apa atau setelah Haya apa? Setelah Haya ada film proyekannya teman sih, web series juga. Nalar ya? Nalar. Habis itu semoga saya main di film jurnalis. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan. Ya jadi minimal mah jadi pohon. Ya apa lah tukang bakso gitu kan bisa. Oke. Dari situ tuh ya mau mengembangkan lagi ke yang lain. Jadi apa sih pengen apa? Lebih pengen main film lagi sih.
Main film. Oh, Seru jadi sih ternyata. fokusnya Niko tuh lebih ke film, pengen ke acting. Ya berakting lah. Karena kalau pas di acting teh kan bukan jadi diri kita sendiri. Kita harus mikir, kita harus berhayal gitu. Kayak kalau dapat satu karakter harus ngikutin karakter ini. Seru sih si Ganu Gelo gitu. Tapi berarti kamu bukan orang yang nggak kreatif, karena main film ya butuh kreativitas kan gitu. Iya, tapi aku bukan orang yang bisa menciptakan sesuatu. Oke, baiklah. Kalau harapan kamu buat Junarisa apa? Ya terus aja kan sekarang alhamdulillah film, nanti mungkin jadi punya kafe, alhamdulillah udah ada, punya hostel mungkin, atau punya studio band, atau punya studio karaoke gitu kayak artis lain. Nih maksudnya Junarisanya sendiri sih channel YouTube-nya gimana? Channel YouTube-nya makin menggelegar seluruh dunia, karena yang aku tahu ternyata bukan orang Indonesia aja yang nonton teh, beberapa orang teh, ada yang dari Malaysia, dari Singapura, ting mana mereka ngerti ya gitu. Ngerti kan teksnya sekarang udah nanti 2020 kan rencananya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oh iya mantap mas. Iya, karena ya itulah melebarkan lagi penonton teh. Oke, karena subscribers juga mungkin. Kayak kemarin kan kita syuting di Malaysia. Nanti syuting mungkin ada di Zimbabwe. Di Zimbabwe di mana gitu kan. Jadi mungkin sama kayak jawabannya Kakang, dia suka jalan-jalan. Mungkin kamu juga salah satu hal yang bikin kamu seneng Junarisa jalan-jalannya. Ya itu yang bikin kita semua berat untuk syuting di luar kota itu, karena memang fokusnya jadi ke jalan-jalan juga ke kontennya. Jadi ketika kita keluar kota yang dicari ya jajanan sama belanjaan. Nanti syutingnya besok lagi aja. Besok gitu. Pas mau pulang besok aja karena syuting riweuh. Penting mah jalan-jalan. Ya udah kok, ini hanya introduction doang gitu sama Iko, ngobrol tentang pribadinya Iko kayak gimana. Nah mungkin kedepannya pertanyaannya bakal lebih sadis dari ini, karena yang nanya bukan hanya aku tapi mungkin kalian yang nonton Junarisa tipis-tipis ini. Tapi aku boleh ngejawab ya udah gitu seadanya, maksudnya. Ya nggak apa-apa, jadi diri sendiri aja. Ya. Karena kan yang kita lakuin di Junarisa juga ya menjadi diri kita sendiri gitu. Males juga kalau misalkan kita harus terus berpura-pura ya. Cuma ada ranahnya kan nanti kalau harus berpura-pura mah. Jika acting di film Junarisa mungkin. Sama di video Instagram kamu mungkin ya, pura-pura bahagia. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Saya dan Niko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.